memiliki kawasan ekosistem mangrove. Nah, kawasan ini langsung berbatasan dengan Laut Utara Jawa. Bisa dilihat ya, saya sudah di lokasi. Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita eksplor ke dalam. Cikal bakal Banyu Urip Mangrove Center dimulai sejak tahun 2011 dari kepedulian kelompok nelayan Banyu Urip yang melihat adanya abrasi pantai yang semakin lama semakin masuk ke dalam. Keprihatinan kondisi lingkungan yang ada membuat kelompok nelayan berupaya perlunya menanam mangrove sebagai penghambat terjadinya abrasi Hutan pantai. mangrove bisa disebut hutan bakau dan hutan payau. Wilayah ini merupakan zona peralihan antara darat dan laut yang masih dipengaruhi pasang surut air laut. Nah, kebanyakan dari kita mengenal ekosistem mangrove sebagai hutan bakau. Nah, pernyataan tersebut kurang tepat karena ekosistem mangrove merupakan bagian dari hutan bakau. Nah, jadi tanaman bakau merupakan bagian dari hutan mangrove. Nah, terbentuknya ekosistem seperti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tanah. Tanah sebagai tempat pengendapan. Substrat tanah yang ada di wilayah ini berbeda dengan substrat tanah di wilayah lainnya. Nah, wilayah ini cenderung berlumpur. Kenapa sih kok bisa berlumpur? Nah, itu merupakan salah satu kerja dari hewan yang namanya filter feeder. Nah, hewan itu yang merubah tanah menjadi seperti kondisi seperti ini. Selanjutnya ada ombak. Terapan ombak dari luar mempengaruhi tanaman-tanaman yang ada di wilayah ini. Tanaman yang ditanam di bagian luar lebih keras daripada tanaman dalam. Selanjutnya ada penggenangan air. Penggenangan air disebabkan oleh ombak yang masuk ke wilayah ini. Mangrove termasuk zona estuaria karena di wilayah ini terjadi pencampuran antara massa air laut dengan air tawar dari daratan sehingga air menjadi payau. Bercampurnya massa air laut dengan air tawar menjadikan wilayah mangrove memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan terbentuknya air payau dengan salinitas yang berfluktuasi. Perubahan salinitas ini dipengaruhi oleh air pasang dan surut serta musim. Adanya aliran air tawar yang menjadi terus-menerus dari hulu sungai dan adanya proses gerakan air akibat arus pasang surut yang mengangkut mineral-mineral, bahan organik, dan sedimen merupakan bahan dasar yang dapat menunjang produktivitas perairan di wilayah ini yang melebihi produktivitas laut lepas dan perairan air tawar. Oleh karena itu, lingkungan wilayah estuaria menjadi paling produktif, sehingga menjadi sangat menarik untuk dikaji. Kawasan mangrove memiliki fungsi ekologis maupun ekonomis. Fungsi ekologisnya, wilayah ini berperan sebagai pelindung dari abrasi dan juga habitat flora dan fauna yang hidup di wilayah ini. Sedangkan fungsi ekonomisnya, wilayah ini sebagai tempat di mana masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan. Karena wilayah ini dekat dengan pesisir, jadi digunakan masyarakat untuk berlabuh ke laut. Nah, selain fungsi ekonomis, ekologis, ada juga fungsi sosial. Nah, dengan adanya kawasan ini, partisipasi masyarakat sangat berperan karena pengembangan konservasi kawasan ini memerlukan dukungan dari masyarakat sekitar. Nah, ini merupakan pembibitan tanaman mangrove. Nah, banyak jenis mangrove yang ada di wilayah ini. Ada Avicenna, ada Soneratia, apalagi ya, ada Brugueria. Nah, itu banyak macam-macam tumbuhan mangrove yang nantinya bisa ditanam di wilayah ini. Pak, mau tanya, Bapak bekerja sebagai nelayan di sini itu
mulai adanya mangrove atau sudah lama? Sebelum ada mangrove. Oh gitu. Terus sesudah ada mangrove ini Bapak pendapatannya tambah naik atau gimana Pak? Hari-hari ini turun. Oh hari ini berarti gara-gara ini ya? Gelombang. Oh nggih, gelombang. Berarti Bapak nyari nangkap ikan itu pas kapan? Jam 6 Oh, jam 6 pagi sampai jam 12. sampai jam 12. Kalau ada kawasan mangrove ini Pak, gimana Pak menurut Bapak? Memangnya Positif atau gimana? positif, baik. Nggih. Banyak yang berkunjung. Nelayan juga ya, semuanya tidak ada keluhan apapun. Berarti mendukung adanya ini apa kawasan mangrove? Memang mendukung karena ada pemasukan untuk desa. Oke. Supaya ada kemajuan masyarakat Bali Urip ini. Nggih, Pak. Sampun nggih. Nggih, makasih Pak.